Beda zaman, beda situasi. Jika kita hidup di tahun 80-an atau 90-an, akan jarang sekali mendengar kelakuan buruk para pejabat, baik itu tingkat desa, apalagi tingkat nasional. Nah, zaman dulu kita hanya disuguhi stasiun TV nasional dan swasta cuma satu. Di zaman saya masih kecil, yaitu tahun 90-an, itu hanya ada TVRI dan TPI kalau tidak salah. TPI saya sering nonton dulu Mahabharata versi lama, bukan versi yang kemarin tayang di Antv tersebut. Nah, kalau dulu berita yang muncul di media hanya di media televisi, yaitu di TVRI, yang ada hanya Dunia Dalam Berita setiap jam 10 malam. Di sana terangkum berita-berita nasional dan internasional. Itu pun yang dirangkum hanya beberapa saja. Dulu tidak sepulgar saat ini, karena saat ini banyak media, apalagi media sosial, platform media sosial banyak sekali saat ini. Ada Facebook, Instagram, bahkan media-media cetak zaman dulu sudah beralih ke media online. Nah, saat ini kita hidup sangat-sangat jauh berbeda dibandingkan zaman dulu di tahun 80-an dan 90-an tersebut. Karena banyak sekali pembungkaman media, aktivis-aktivis yang getol itu menyuarakan rakyat dan terutama rakyat yang termarginalkan atau tertindas. Nah, saat ini ketika muncul media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, kita jadi tahu perilaku-perilaku oknum di setiap instansi, baik itu tingkat desa bahkan sampai tingkat nasional. Jadi saat ini kita mungkin ada yang merasa heran kenapa kelakuan-kelakuan oknum di setiap instansi ada saja yang menyebabkan terutama rakyat-rakyat kecil, masyarakat yang merasa menjadi korban. Nah, saat ini kita ada istilah no viral, no justice. Banyak sekali ada kejadian-kejadian khusus, kasus-kasus besar, baik itu di kepolisian, pajak, bahkan kemarin itu di bea cukai, yang di airport barang datang dibeli di luar negeri oleh para wisatawan balik ke Indonesia, harga 40 juta pajaknya bisa mencapai lebih dari harga barang tersebut. Nah, setelah viral itu baru dikaji ulang. Apalagi kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian juga, seperti kasus yang masih berjalan saat ini juga, itu karena viral, karena yang sudah beberapa tahun lalu, bahkan sampai puluhan tahun lalu, itu baru viral saat ini dan kembali diangkat saat ini. Bahkan katanya akan ada untuk kajian ulang dari awal, seperti kasus Vina tersebut, kasus pembunuhan Vina. Maka jangan heran kalau saat ini masyarakat lebih percaya terhadap viralnya sebuah kasus daripada mereka melapor ke pihak-pihak terkait. Jangankan kasus besar,
kasus kecil saja misalnya yang terjadi di sebuah instansi rumah sakit, di instansi pajak, imigrasi, dan lain sebagainya. Kalau tidak viral, tidak akan cepat selesai. Bahkan kalau kita survei saat ini, sudah tentu jika kita tanya ke rakyat terutama, mana lebih baik memviralkan sebuah kasus daripada melapor ke pihak yang terkait. Mereka pasti akan memilih memviralkan. Entah kenapa fenomena itu terjadi. Mungkin ini sudah terjadi di tahun-tahun lalu, tahun 80-an, 90-an. Karena dulu pembungkaman media itu sangat getol sekali pada saat zamannya Orde Baru. Karena saya waktu itu masih SD, waktu zaman Orde Baru. Saat reformasi tahun 98 itu saya masih SD. Nah, kenapa saat ini kalau tidak viral sebuah kasus tidak akan cepat terselesaikan? Karena dengan viralnya kasus tersebut, masyarakat tahu, rakyat tahu, dan oknum-oknum yang berperilaku buruk di sebuah instansi sehingga menyebabkan instansi tersebut terlihat tercoreng di masyarakat menjadi sigap. Takutnya seperti kasus pajak dulu waktu yang memukul anaknya memukul seseorang sampai masuk rumah sakit itu. Nah, akhirnya bapaknya yang terlibat. Kasus-kasus besar jadinya. Makanya sampai Menteri Bu Sri Mulyani waktu itu turun tangan mengevaluasi para dirjen-dirjen pajak. Nah, saat ini jangan heran kalau masyarakat lebih memilih viral daripada melaporkan ke pihak terkait, apalagi diskusi ke pihak terkait kalau ada sebuah permasalahan yang mereka alami. Nah, di Bali ada calon pejabat karena belum dilantik sih, masih calon pejabat karena beliau baru terpilih dan belum dilantik. Tapi sebelum beliau maju ke anggota DPD yaitu Mbok Nilo Jelantik, sudah banyak sekali masyarakat Bali terutama, bahkan sampai luar Bali, melapor kepada beliau masalah-masalah yang mereka alami. Karena setelah dipiralkan oleh Mbok Nilo Jelantik, kasus tersebut bisa terselesai dengan cepat. Nah, kenapa saat ini banyak pejabat yang masih menjabat, yang terpilih tidak mengikuti jejak tersebut? Atau mereka ada hal sistem yang ditakuti? Nah, kalau Mbok Nilo Jelantik saat ini melakukan hal seperti itu, jangan heran. Karena beliau melakukan hal itu sudah jauh sebelum beliau maju di kontestan pemilu kemarin, sehingga beliau terpilih saat ini. Itu artinya masyarakat banyak yang menginginkan kinerja beliau seperti yang sudah dilakukan. Nah, untuk saat ini kita jangan pernah heran kalau sebuah permasalahan itu akan cepat terselesaikan, apalagi bersangkutan dengan sebuah instansi, terutama oknum-oknum yang berada di sebuah instansi tersebut akan terselesaikan dengan cepat secara viral. Kita harusnya heran kalau ada permasalahan yang dialami oleh masyarakat terhadap sebuah instansi tidak viral, bahkan tidak terekspos oleh media, itu bisa cepat selesai. Itu baru kita heran di zaman saat ini. Makanya kita bersyukur untuk Bali punya anggota DPD, punya senator seperti Mbok Nilo Jelantik. Karena beliau tidak memandang siapa yang melapor ke beliau harus diselesaikan. Beliau akan menerima semua laporan, terutama
jika masyarakat kecil tertindas, bahkan mengalami hal-hal yang terutama ketidakadilan terhadap mereka. Beliau justru akan respon dengan cepat dengan cara beliau sendiri. Terima kasih.